Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman SD 5 semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di modul yang sudah aku buat, pekan ini kita akan mengetahui atau mempelajari tentang siapakah Luqman yang namanya itu sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, di sini kita akan pelajari, tapi tidak perlu panjang lebar dan insya Allah walaupun sebentar dan singkat, teman-teman bisa memahaminya. Nah, kurang lebih bisa teman-teman baca sendiri di modul yang sudah aku buat. Nah, siapakah Luqman itu? Nah, Luqman itu adalah seorang laki-laki yang soleh ataupun yang beriman kepada Allah dengan taat dan selalu menjauhi dirinya dari apa yang Allah larang, seperti itu. Nah, arti kata soleh ini berarti itu sudah mencakup paut. Dia rajin sholat, rajin puasa, rajin membaca Quran, rajin bersedekah, rajin sodako, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kebaikan yang biasa dilakukan oleh Luqman, seperti itu. Nah, maka di sini banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwasannya Luqman itu adalah seorang laki-laki, bukan seorang nabi, hanyalah laki-laki biasa, seperti itu. Nah, jadi mayoritas ulama itu mengatakan bahwasannya Luqman itu bukanlah nabi, melainkan laki-laki biasa yang sangat soleh. Maka sampai Allah memberikan hikmah ataupun kelebihan sehingga dia itu namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, di situ bisa teman-teman lihat ya di dalam surat Al-Baqarah bahwasannya ayatnya itu yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, yang artinya itu ialah Allah menganugerahkan al-hikmah. Nah, di sini al-hikmah itu diperuntukkan untuk manusia biasa. Mukjizat itu diberikan kepada nabi dan kepada rasul gitu. Jadi manusia biasa itu tidak mendapatkan mukjizat melainkan hikmah, seperti itu. Nah, hikmah itu diberikan kepada orang-orang yang Allah tentukan gitu. Jadi nggak semua manusia yang hidup di dunia ini mendapatkan hikmah kayak gitu, tapi hanya orang-orang tertentu. Nah, orang-orang tertentu itu siapa? Nah, orang yang tadi contoh-contohnya itu yang sudah aku sebutkan. Rajin sholat, kemudian rajin membaca Quran, rajin puasa, rajin sodako, dan lain sebagainya gitu. Yang pasti selalu menjalankan perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian menjalankan sunnah-sunnah yang Rasulullah lakukan selama masa hidupnya dan lebih mentaati apa yang sudah menjadi ketentuan dalam agama Islam ataupun dalam syariat Islam, seperti itu. Nah, maka di dalam ada juga ulama yang mengatakan hidupnya Luqman ini itu ada yang mengatakan dia itu sebagai tukang kayu, ada yang mengatakan sebagai musafir, ada juga yang mengatakan sebagai hakim ataupun seorang jaksa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa tidak ada yang mengatakan bahwa Luqman itu hidupnya adalah sebagai seorang hakim? Nah, kayak gitu. Nah, di sini banyak sekali perdebatan gitu kan. Jadi nggak ada yang tahu bahwasannya hidupnya Luqman itu sebagai apa, tapi yang jelas dalam kepribadiannya sehari-hari itu dia mendapatkan hikmah yang Allah berikan kepadanya untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Maka nasihatnya itu ada tuh ya kan di modul yang udah aku buat, bisa dilihat di dalam surat Luqman ayat 12. Nah, walaqad ataina Luqman al-hikmah anishkurullah dan seterusnya. Nah, itu semuanya tentang isi kehidupan yang sudah dilakukan oleh Luqman semasa hidupnya, seperti itu. Nah, berarti intinya itu apa? Nah, intinya itu ialah selama hidup kita, baik ataupun buruknya yang Allah berikan, itu tetap harus kita jalani. Kenapa? Karena itu bersangkut pautnya dengan rukun iman yang keenam, yaitu qada dan qadar, takdir yang sudah Allah berikan itu menjadi ketentuan kita semua untuk dijalani. Nah, maka yang kita perlu ialah ketika Allah memberikan ujian kepada kita, ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, itu tetap harus disyukuri. Nah, kenapa?
karena itu adalah menjadi salah satu sifat yang selalu dijalankan oleh Luqman. Makanya nama beliau itu diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Nah, karena kan di dalam surat Ibrahim juga itu udah jelas. Nah, insya Allah teman-teman juga udah sering dengar ayatnya itu, kalau seandainya engkau mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah, kalau seandainya engkau mengkufuri nikmatku maka ingatlah sesungguhnya azabku sangatlah pedih, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa mengambil kesimpulan, nah seminimal-minimalnya itu ketika kita mendapatkan apapun yang Allah berikan secara baik ataupun buruknya, itu tetap harus kita syukuri. Nah, minimal cara mensyukurinya itu dengan apa? Yaitu dengan mengucap alhamdulillah, seperti itu saja. Baik teman-teman, itu saja yang bisa aku sampaikan, semoga bisa dipahami. Nah, nanti bisa teman-teman baca sendiri juga di model yang udah aku buat, insya Allah bisa dipahami lah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga sehat selalu untuk teman semua, jaga kesehatan. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.